Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Anam, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Teknologi Pendidikan dengan NIM 0511611184. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik ketiga, yaitu simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracker. Mohon izin Ibu Ratih Dwi Aswarowati selaku dosen pembimbing atau tutor pembimbing pada mata kuliah jaringan komputer bagi saya untuk melaksanakan praktik ketiga ini. Jadi pada praktik ketiga kita akan melaksanakan simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracker. Langsung saja kita buka tugas ketiganya ya. Ini merupakan soal dari tugas ketiga, mulai dari membuat jaringan komputer paling rendah, paling mudah menurut saya, sampai yang paling kompleks. Yang pertama langsung saja kita kerjakan yang nomor 1. Buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Langsung saja kita buka Cisco Packet Trackernya. Kita masukkan 4 buah komputer. Selanjutnya kita masukkan 1 buah switch. Kita hubungkan dengan kabel connection ini, kita masukkan yang kabel strike. Selanjutnya kita hubungkan sudah, kita melakukan ping sehingga kita akan mengetahui bahwasanya komputer ini akan saling terhubung. Kita cek terlebih dahulu di PC0. Kita cek dulu, kita konfigurasi IP, jangan lupa kita masukkan IP 192.168.1.1 ya teman-teman. Lalu ketik enter. Lakukan hal serupa ke semua PC. Titik 2 ya, berlanjut. Kita coba lakukan ping mulai dari PC0, masuk ke command prompt, masukkan atau ketikkan ping 192.168.1.2. Ini adalah melakukan ping kepada PC1. Lalu kita ping PC2 menggunakan IP-nya PC2. Baik, terhubung semua. Kita lakukan hal yang serupa ke 4 PC. Terakhir PC3. Baik, ke semua PC sudah terhubung ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Buat 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Langsung kita buka lagi Cisco Packet Tracker. Kita klik end device ini, kita masukkan server, masukkan ke sini. Kita beri nama HTTP server. Kita hubungkan dengan connection. Klik yang HTTP server. Lalu kita masuk ke desktop IP configuration. Kita masukkan IP, berlanjut ya. Tadi yang terakhir 192.168.1.4, maka ini 192.168.1.5. Sudah, kita masuk ke service, kita masuk ke HTTP, on kan. Kita edit yang index, ini opsional. Save, yes. Kita coba akses server ini menggunakan PC 0.
masuk ke web browser, ketikkan IP dari HTTP server 5, maka akan terhubung kepada HTTP servernya. Kita coba lagi di satu komputer yang PC3 ya. Dapat terhubung. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Buatlah satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Kita masukkan satu lagi DNS server ya. Kita masuk ke end device lagi, kita masukkan server di sini. Kita beri nama DNS server. Kita masuk ke DNS server, kita klik desktop, kita IP konfigurasikan, masukkan IP. Tadi IP yang terakhir adalah .5, maka ini .6. Masuk ke service, kita masuk ke dalam menu DNS. Selanjutnya kita on kan DNS server, masukkan alamat situsnya yang akan kita bisa akses ke PC, contohnya utjogja.com. Address ini IP dari HTTP servernya yaitu 192.168.1.1.5. Kita klik add, kita keluar, kita konfigurasi setiap PC, masuk ke IP configuration lagi, DNS server, kita masukkan DNS server tadi IP-nya 192. Lakukan hal yang serupa ke PC yang lainnya. Seperti itu ya, kita coba akses UT Jogja itu menggunakan PC 0. Kita klik go, maka akan terbuka. Kalau tadi kita membuka menggunakan IP dengan DNS server, kita bisa menggunakan alamat domain seperti ini. Kita coba lagi di satu komputer lagi di PC3 ya. Kita ketikkan utjogja.com, go, juga terbuka. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sudah mulai kompleks ya, yang nomor 4. Kita akan membuat topologi seperti ini. Kita hapus terlebih dahulu yang ini, delete. Masuk ke soal yang nomor 4, membuat struktur jaringan topologi seperti gambar ini. Ini agak lebih kompleks ya. Oke, kita buat. Masukkan komputer, lalu switch, masukkan server, HTTP server, kita masukkan router, masukkan komputer kembali di sini, lalu kita masukkan HTTP server, lalu DNS server di sini, kita masukkan switch kembali. Kita namai sesuai pada gambar ya, PC1, PC2. Oke, PC1, PC0, PC1 ini terbalik ya, berarti ini yang PC1, lalu yang kita beri nama yang atas dulu menjadi PC11, baru kita bisa merubah yang ini PC1, lalu kita rubah yang komputer atas menjadi PC0. Kita sambungkan connection dengan kabel strike. Switch masuk ke dalam router, kita pilih yang gigabyte 1 ya, karena ini yang penting beda dengan yang atasnya.
Kita masukkan kembali ini yang Ethernet 0, masukkan. Lalu kita namai ini sebagai pendilcom.com, ini ilcom.com, lalu yang ini DNS servernya. Kita konfigurasi yang router terlebih dahulu. Di sini masuk ke config, lalu kita masuk Ethernet 0, kita masukkan IP 1.1.1 ini sebagai gateway ya teman-teman. Lalu kita masuk ke gigabyte yang satunya lagi dengan IP 10.1. Oke, seperti itu. Baru kita konfigurasi yang server atas terlebih dahulu. Server ini saya masuk ke desktop, masuk IP configuration, kita masukkan dengan IP 192.168.1.2 karena titik satunya tadi ada di router. Gateway kita masukkan di sini. Oke, ini DNS server belum kita setting, kita kosongkan. Kita setting DNS servernya sekarang. Masuk ke service, kita matikan yang ini, lalu kita masuk ke DNS, lalu kita on kan. Oke, kita masukkan ini tadi yang server ilcom, kita ketikkan saja ilcom ini sebagai alamat situsnya ilcom.com. Masukkan addressnya yaitu 192.168.1.2 ya tadi. Kita klik add, kita masuk kembali ke server ilcom.com. Kita masuk ke service, kita masuk HTTP, pastikan ini on, kita edit yang index, ini opsional, tidak harus. Ini hanya untuk memastikan bahwasannya yang dibuka adalah ilcom.com. Lalu save, yes. Kita masuk desktop lagi, IP configuration, kita masukkan DNS servernya 192.168.1.3. Mohon maaf tadi kita belum setting IP-nya. Masuk ke DNS server lagi, masuk desktop, masuk IP configuration, kita masukkan 192.1.3. Masukkan gateway-nya 192.168.1.1, DNS-nya ini ya, IP-nya sudah. Kita konfigurasi yang PC0, masuk ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP gateway-nya tadi 1, DNS-nya 3. Udah. Kita sekarang coba akses yang ilcom.com ya teman-teman, dengan web browser. Oke, dapat terhubung ya yang ilcom, tapi kita belum dapat menghubungi yang pendilcom. Kita lanjut ke settingan router, tadi ada yang lupa. Masuk ke router lagi, masuk ke yang gigabyte Ethernet, kita on kan yang ini port status, kita on kan. Yang kedua yang Ethernet /1 kita juga on kan. Sudah, nah maka akan hijau seperti ini. Kita tunggu juga ini agar hijau. Sambil menunggu kita lanjutkan setting. Kita setting yang server pendilcom.com. Kita masuk ke desktop, masuk IP configuration, lalu kita masukkan IP yang bawah tadi adalah 10.0.0.2 karena titik 1 tadi sudah masuk ke dalam router subnet otomatis. Lalu gateway-nya adalah 10.0.0.1 tadi. Lalu DNS servernya adalah yang tadi kita masukkan yang atas ini ya, server DNS-nya. Oke, kita lanjut ke settingan
PC, kita masuk desktop, IP configuration kita masukkan T3, gateway-nya tadi 10.0.0.1, lalu DNS server yang tadi, IP tadi sudah. Kita masuk lagi ke server PT Pendelcom ini, kita masuk ke service, pastikan on lagi ya seperti yang settingan atas tadi. Lalu kita masuk ke dalam HTTP, indeks kita edit sebagai penanda bahwasanya nanti yang dibuka ini adalah server yang pendelcom.com. Oke, seperti ini, kita save. Yes. Oke, ini sudah hijau semua ya. Kita coba akses yang Pendelcom ini menggunakan PC1. Maka ini tidak akan bisa karena kita belum registrasikan IP-nya ke dalam DNS server. Kita masuk lagi ke DNS server, kita masuk ke service, lalu kita masuk ke DNS, kita tambahkan namanya tadi adalah alamat situsnya pendelcom.com, lalu kita ketikkan IP-nya tadi adalah 10.0.0.2, kita klik add. Oke, sudah masuk ya. Ini kita coba akses lagi menggunakan PC1, kita web browser, ketikkan pendelcom.com, seharusnya ini dapat terakses. Nah, dapat terakses ya. Oke, seperti ini ya topologinya. Ini sudah sesuai pada gambar ini. Lalu kita coba ke soal pertama adalah ping dari komputer PC0 ke PC1, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Oke, kita masuk ke Cisco Packet Tracker lagi. PC0 harus bisa melakukan ping ke PC1. Kita coba masuk ke PC0 lagi, kita masuk ke command prompt, kita ketikkan ping 10.10.0 maksud saya titik 0 titik, IP-nya tadi adalah 2 karena IP 3 ya. Karena IP titik 2 tadi ada di server pendelcom.com, terus yang titik 1 berada di router. Kita coba ping, oke, dapat terhubung ya ke PC1. Berarti soal nomor 1 kita berhasil. Selanjutnya melakukan ping dari PC1 ke PC0, pastikan PC0 dan PC1 terhubung. Berarti ini adalah sebaliknya, PC1 dapat menghubungi PC0. PC0 ini merupakan menggunakan IP 1.4. Kita coba hubungi ya melalui PC1. Klik yang PC1, masuk command prompt lagi, ketikkan ping titik 4, tadi adalah IP-nya titik 4 PC0, kita coba enter. Oke, dapat terhubung dengan PC0. Masuk ke soal berikutnya, buka web browser, akses ilkom.com dari PC1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. PC1 dapat menghubungi atau dapat mengakses ilkom.com. Kita coba ya, masuk lagi ke PC1, masuk ke web browser, ketikkan ilkom.com. Oke, PC1 dapat menghubungi ilkom.com, berhasil. Selanjutnya buka web browser, akses pendelcom.com dari PC0, pastikan halaman, mungkin ini maksudnya adalah pendelcom.com harus terbuka. Kita coba masuk ke PC0, kita masuk ke web browser lagi, kita ketikkan pendelcom.com, ini seharusnya dapat diakses. Oke, berhasil. Selesai seperti ini. Semua soal sudah terjawab ya. Seperti itulah tugas ketiga atau praktik ketiga mengenai aplikasi Cisco Packet Tracker ini. Mohon maaf jika terjadi kesalahan atau terdapat kesalahan. Saya Lutfi Anam, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.